Oke teman, hari ini kita silaturahmi ya, vlog ke Padepokan Pasir Karang yang ada di wilayah Kademangan, yang dimana Pasir Karang ini terletak di desa Kademangan dan wilayahnya terpencil. Mungkin dari keRT-an lain tersekat sekitar 200 meteran ya. Jadi di sini juga mungkin tidak banyak rumah, sekitar 20 sukunan kalau nggak salah ya. Kita hari ini dari SRD Channel, kita akan silaturahmi dan juga berkunjung ya. Dan di sana juga sepertinya sudah ada Ustadz ya, Ustadz Dirman yang mungkin menyebut kita. Oke, kita langsung saja. Sepertinya Ustadz sudah menunggu kita nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini kita sudah disambut bersama Ustadz Dirman. Ustadz Dirman ini adalah salah satu penduduk ya, sekaligus pemimpin majelis di sini. Dan beliau aslinya mungkin dari Tasik ya. Dari Tasik. Padepokannya masih jauh. Sekitar 50 meter sepertinya. Soalnya gentengnya udah kelihatan ya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di Kampung Pasir Karang ya. Dan di sini juga di pinggir saya nampak ini para tokoh-tokoh agama ya, ada tokoh pemuda juga di sini. Ya mungkin nanti saya akan sedikit bertanya tentang sejarah atau berdirinya Kampung Pasir Karang itu seperti apa. Namun sebelumnya kita ngopi dulu ya. Karena ini cuaca dingin, hujan ya, mau hujan sepertinya, mau hujan, jadi cocok ditemenin kopi, gorengan, pokoknya mantap. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dirman. Ini Bapak Nasruddin. Nasruddin. Apeng. Oh Bapak Apeng. Oke, saya sekarang sedang berada di dikelilingi beliau ini ya. Beliau ini adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Pasir Karang ini, dan ini juga dari tokoh masyarakatnya ada. Pak Ustadz, sedikit bertanya ya, mengulas sedikit tentang silsilah atau sejarah-sejarah tentang berdirinya Kampung Pasir Karang, dan ada hal-hal saya dengar juga ya dari masyarakat, katanya ada sesuatu yang berbentuk mungkin seperti misteri. Cuman itu mungkin nanti saya akan ulas bersama Pak Ustadz di sini. Ini berdirinya Pasir Karang itu tahun berapa ya kalau saya boleh tahu? Kalau nggak salah tahun 1972. 1972 ya. Tahun 1972 baru pertama ada warga yang menduduki. ada warga menduduki di sini. Itu di tahun 72 itu kira-kira pas awal-awal diduduki warga di sini itu berapa rumah yang ada di sini? Baru tiga ya. Baru tiga. Nah katanya Pasir Karang ini berdiri itu di tahun 1972 ya. Dan saya juga mendengar katanya di sini ada ada semacam teka-teki yang menjadi pembicaraan di masyarakat itu, seperti katanya ada tulisan batu yang diduga dulu itu ini sebagai tempat harta karun. Betul tidak itu Pak? Kalau dari segi mitos, dengar cerita dari orang tua yang dulu, memang katanya dulu di sini bekas peninggalan Belanda, di mana Belanda itu di depan sini nih di atas suka ada istilahnya pelatihan kuda. Jadi ini untuk balap kuda katanya, Arena balap kuda ya. Terus waktu semakin ini tahun ganti tahun, nah kata masyarakat bahwa Belanda itu menyimpan sebuah harta karun di sini dan tandanya juga ada. Nah, bahkan tanda tersebut itu kan ada dua. Yang satu itu katanya ada yang nyuri, dipecahkan di Lewi di sana. Itu bentuknya berbentuk apa? Batu ke atas ada tulisan Mandarin. Ada tulisannya, bukan tulisan Melayu tapi tulisan Mandarin. Nah, yang satu lagi ada Petunjuk kayaknya. Jadi semacam petunjuk begitu ya? Semacam petunjuk itu. Itu tadinya ada dua. Cuman yang satu ada yang nyuri. Ada yang nyuri. Dihancurin di
lebih di sono, tapi nggak ada yang tahu siapa yang nyurinya, nggak ada yang tahu. Tapi itu bentuknya tergeletak atau emang bentuk batu ukiran yang tembus ke dasar? Ke dasar karena susah dia diambilnya juga. Oh, jadi cuman yang ada tulisannya itu dia apa menonjol di atas itu. Ya? Paling ukuran Berapa? Setengah meteran lah, 30-40 cm lah ada. Lebarnya? Lebarnya mah ada 20 cm mah ada lebarnya. Persegi, 20 cm persegi. Kayak pilar persegi. Ya, pilar. Nah, pemirsa, benar berarti ya yang saya dengar dari masyarakat di sini. Oh, terima kasih. Ada air kelapa juga ya. Selalu disajikan air kelapa ya. Benar berarti mitos yang beredar di masyarakat bahwa di sini itu diduga dulu dari cerita para leluhur nenek moyang mungkin ya. Turun temurun bahwa di sini itu terletak diduga ada harta karun ya. Dan ada 2 batu yang bertulisan itu dari tulisannya seperti bahasa Mandarin. Jadi ada 2, yang satu katanya ada yang nyuri, dipecahin. Di mana dipecahinnya jauh dari sini ya? Kali itu. Tapi itu di dalamnya tidak ada apa-apa. Tapi yang satu masih ada kan? Nah, mungkin nanti kita lihat ya seperti apa. Sambil 2 meter. Yang itu 2 meter panjang. 2 meter udah tergeletak di kali gitu. Nggak tahu yang satu lagi. Nanti kita akan lihat seperti apa batunya. Jadi itu peninggalan zaman Belanda ya, zaman Belanda. Tapi secara mistisnya nih, ada nggak sesuatu mungkin yang terjadi terhadap masyarakat di sini seperti gangguan-gangguan mistis? Ada nggak itu di sini, Pak? Kalau gangguan seperti kalau istilah kata kesurupan gitu, keserumahan ya memang selalu ada, namanya juga namanya juga makhluk halusnya, makhluk halus mah di mana tempat ada gitu. Tapi nggak tahu ada kaitannya atau enggak dengan nggak tahu. Ya soalnya yang saya dengar juga kalau harta-harta timbunan zaman dulu itu dijaga makhluk-makhluk gaib gitu. Apakah itu ada kaitan atau tidaknya ya kita tidak tahu ya. Di sini juga Ustadz tidak tahu, tapi kalau kejadian-kejadian seperti kesurupan memang ada sih di sini. Nah, mohon maaf untuk melengkapi mah tanya ini. Ya mungkin di sini juga sudah hadir ya tokoh masyarakat di wilayah Pasir Karang bersama Bapak Apeng ya. Ini Pak Apeng bisa mungkin dijelaskan sedikit tentang kisah-kisah yang terjadi di Pasir Karang ini ya. Sedikit tadi sudah diulas, mungkin ada tambahan dari Bapak Apeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua masyarakat sebagai tokoh masyarakat di sini memang sangat mendukung dengan program ini, bahwa benar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz setempat, Pak Dirman, apa yang dikatakan oleh beliau itu betul, bahwa di sini itu ada salah satu misterinya. Makanya saya juga punya ide, bahkan orang setempat punya ide dibikin pendopo semacam ini. Jadi planning untuk kedepannya itu apa yang disampaikan sama Pak Ustadz itu berkaitan dengan misteri itu akan dibuka di tahun 2002 nanti 2022. Makanya ini merupakan pendopo ini merupakan fasilitas walaupun ala kadarnya gitu kan. Mudah-mudahan untuk kedepannya nanti kalau misalkan sudah diketahui bahwa di situ itu ada salah satu peninggalan, yang mudah-mudahan baik aparat setempat maupun siapapun yang terkait ingin istilahnya meramaikan suasana di pendopo ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya juga gitu kan. Cuman saya juga mungkinlah ini yang disebut tali silaturahmi, sehingga bisa membuka salah satu peluang ide yang ada di daerah Pasir Karang ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada tim daripada channel DSRD, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mudah-mudahan saja masalah program yang hari ini kita kerjakan sukses untuk kedepannya. Amin. Demi kepentingan pada khususnya Pasir Karang, termasuk Kademangan, termasuk seluruh Nusantara, dimohon untuk mengetahui apa yang terjadi dan apa yang ada di wilayah kami di sini benar-benar ada gitu. Nanti mungkin sebentar lagi tim akan survei ke lapangan untuk membuktikan apa yang terjadi, apa yang ada gitu kan di sini, bentuknya peninggalan. Barangkali hanya itu saja dari saya. Mudah-mudahan program kita ini berjalan dalam keadaan selamat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup menarik ya pemirsa, kita berkunjung di sini dan emang dibikinnya pendopo ini ada sesuatu yang berkaitannya dengan harta karun tadi. Itu terlepas benar atau tidaknya itu harta karun ada ya di tempat tersebut. Ya, semuanya belum bisa membuktikan ya. Cuman ada satu semacam Baru dari mulut teka-teki ke mulut. dari mulut ke mulut. Itu tandanya juga ada ya, sebuah batu yang bertulisan bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Dan ini dibentuk dibikin pendopo ini emang ada kaitannya. Seperti yang dikatakan tadi tokoh masyarakat di sini Bapak Apeng, bahwa mungkin ini salah satu jalan untuk membuka tabir misteri yang ada di sini, terutama di harta karun tersebut ya. Mungkin mudah-mudahan dengan harapan ini bisa benar bahwa emang di situ terletak ada harta karun. Jadi kami di sini dari SLT Channel ya tidak mengada-ngada. Emang ini kita belum bisa membuktikan ada apa enggaknya itu harta karun, cuman mitos dari para leluhur yang ada di sini ceritanya emang seperti itu, bahwa di sini tuh terletak ada harta karun peninggalan zaman Belanda dulu ya. Mungkin juga di sini juga masih ada tokoh agama ya, Bapak Muhalim Mas. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak, ada lagi mungkin yang kelewat tadi tentang wilayah Pasir Karang berkaitan dengan harta karun atau yang lainnya, coba bisa diterangkan sedikit. Rasanya cukup. Cukup ya. Itu kita kesana. Sekarang survei sana. Nah, oke, pemirsa, berbincang-bincang sudah cukup ya, sedikit mengetahui tentang berdirinya Pasir Karang dan juga isu keberadaan harta karun di wilayah Pasir Karang. Namun untuk membuktikan, katanya tadi yang dibilang tadi bahwa ada satu tanda, mungkin itu bisa dikatakan seperti penunjuk ya, penunjuk benar apa enggaknya di sini ada harta karun. Itu kita nanti akan lihat seperti apa batu tersebut. Bisa diantar kami ke sana, Ustaz? Bisa. Oke, kita langsung saja ya. Saya juga berada di sini ya atas izin masyarakat di sini. Kita berkumpul di sini. Alangkah baiknya mungkin nanti kita bersama-sama ke sana ya untuk melihat. Mungkin dari kami mudah-mudahan ada yang bisa memecahkan. Itu kan bahasanya seperti bahasa Mandarin ya. Ya mungkin nanti ada sebagai salah satu yang ahli dalam membaca tulisan tersebut ya. Mau ceputan sih bisa. Baiklah pemirsa, kita sebentar lagi sampai ke. Oke pemirsa, saya sudah sampai di lokasi di mana batu itu berada ya. Dulu katanya emang di sini ada dua. Mungkin bisa coba kamera di sini bisa di-shoot. Tadinya yang satunya lagi letaknya di sebelah mana Pak? Sebelah sini apa? Iya. Benar berada di dekat batu yang dianggap sebagai tanda ya, tanda penunjuk. Namun ada yang menarik kalau dari cerita Pak Ustadz tadi, ini adalah peninggalan Belanda tapi tertuliskan bahasa dengan tulisan Mandarin ya. Tulisan sangat menarik ya, itu peninggalan Belanda tapi tulisannya tulisan Mandarin. Cuman dari tulisannya karena mungkin sudah lama batu ini, juga ada yang iseng juga ya mencoret-coret seperti ini nih. Sebenarnya di sini katanya tertuliskan di sini, cuman karena mungkin banyak orang yang iseng apa gimana sehingga batunya dicoret-coret dan tulisannya hilang ya. Dulu di sini ada dua berdempetan, cuman yang satu dicuri karena diduga mungkin emang di dalamnya benar-benar ada harta karun. Jadi di bawah sekitar jarak 300 meter oleh mereka dihancurkan batu tersebut. Dan ini batu ini bukan batu tempelan, jadi batu ini emang tembus sampai ke dasar. Ini berbentuk tonjolan ya. Tonjolan mungkin dulunya diukir apa gimana. Yang jelas ini bukan batu ditaruh seperti biasa ya. Emang ini batunya tembus nyambung sama batu dasar. Cuman yang asli ini nih. Nah, kalau ini asli dari dulunya emang tanda cakra ya. Kita tidak tahu ini teka-teki apa yang ada di batu ini. Mungkin ini sebuah kode ya. Sebenarnya bentukkan larangan.
Ya, mungkin saja kalau cakra ini ya seperti ini mungkin Tapi larangan apa yang gimana? ditakutkan kan banyak kejadian, ada peninggalan Belanda semacam granat. Ketakutan itu ada bahan mungkin. peledak. Coba sini. Mungkin warga juga enggan menggali itu bisa saja ya karena belum terbukti emang harta karun yang terkubur. Jadi ditakutkan seperti di pemberitaan peninggalan Belanda itu malah bukan harta karun tapi berisikan bahan-bahan peledak. Nah, jadi warga di sini enggak berani menggali. Jadi dibiarkan seperti ini. Ya diabadikan lah seperti ini. Jadi tidak ada satupun warga yang berani menggali ke bawah. Tapi tidak tahu ya nanti mungkin ada yang mencoba atau gimana. Saya sih berharap memang benar-benar harta karun ya yang ada di sini. Oke, ulas tentang batu yang terletak di Pasir Karang yang menjadi misteri turun temurun ya dari nenek moyang yang ada di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Sementara kita kembali lagi ke pendopo.